Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah yang ke-37 dimulai dari ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-102. Kaum muslimin, bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita telah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban yang tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun, walaupun kepada anak kandung sendiri, yakni melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sedang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan adalah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lebih kurang 22 hari lagi kita umat Islam akan melaksanakan ada 2 ibadah yang hebat yang akan dikerjakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Ibadah yang pertama adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang istita'ah. Allah menyebut di dalam surah yang ketiga ayat yang ke-96 dan ke-97,
Allah menyatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, bahwa mengerjakan ibadah haji itu adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila, ada 4 setidak-tidaknya istita'ah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kepada mereka diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah mereka mempunyai biaya untuk melaksanakan haji ke Baitullah tersebut dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, aman di dalam perjalanan. Dan yang keempat, mereka sudah tiba di masa tunggu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jamaah rahimakumullah, sebagian dari jamaah haji Indonesia hari ini mereka sudah berada di dua kota suci, yakninya Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Haram. Semoga mereka yang berangkat dan terpanggil tahun ini untuk mengerjakan ibadah haji tersebut, mereka benar-benar mendapatkan haji yang mabrur. Karena Rasulullah menyatakan al-hajju mabrur la jazaa illa jannah, bahwa sesungguhnya haji yang mabrur itu tiada balasan lain yang akan diterimanya kecuali hanya surga Allah. Jamaah rahimakumullah, kemudian ibadah kedua yang akan dilakukan oleh umat Islam, karena mereka belum termasuk orang-orang yang terpanggil untuk mengerjakan ibadah haji, maka ada ibadah yang kedua, yakninya melaksanakan ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang kurban, ada 2 kata yang sering kita dengar. Yang kedua kata itu hampir-hampir bersamaan terucap oleh kita maknanya. Yang pertama adalah kata-kata kurban, yang kedua kata-kata korban. Padahal kedua kata tersebut sungguh sangat jauh maknanya, sangat berbeda maknanya. Kata-kata korban itu identik dengan korban kecelakaan, korban gempa bumi, korban tsunami, dan yang lain-lainnya. Sementara kata-kata korban itu berasal dari bahasa Arab, yang berasal katanya adalah, ada yang kita lihat di dalam kamus, asal katanya adalah qoroba yaqrabu kurbanan. Tapi ada yang lebih kuat pendapatnya, asal katanya adalah qoroba yaqrabu kurbanan. Isim masdarnya kurbanan. Jamaah rahimakumullah, kurban itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kurban itu dia merupakan ibadah di sisi Allah. Dia akan mendatangkan pahala bagi orang yang mengerjakannya, dan dia akan menimbulkan kepuasan batin bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sementara ketika kita melihat orang-orang yang terkena oleh korban tersebut, dia akan menimbulkan perasaan luka, frustasi, bahkan ada yang menyebabkan seseorang itu meninggal
karena terjadi pada mereka musibah atau korban. Jamaah rahimakumullah, kita lihat kembali bahwa ketika kita berbicara tentang kurban itu tadi, bahwa kurban itu artinya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam rangka mendekatkan diri dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bila sebuah kata ditambahkan di depannya alif dan nun, maka dia akan menjadi kesempurnaan artinya. Contoh lainnya adalah kata Quran, ditambahkan alif dan nun di depannya. Quran itu artinya adalah bacaan yang sangat sempurna. Tidak ada akan yang menandingi bacaan Al-Quran. Buku manapun tidak akan bisa menandingi bacaan Al-Quran. Kemudian kata Furqan ditambahkan alif dan nun, itu artinya adalah pembeda yang sempurna antara yang hak dengan yang batil. Kemudian kata-kata kurban ditambahkan alif dan nun, itu artinya adalah kedekatan yang sempurna antara seorang hamba dengan Khaliqnya. Salah satu cara untuk mendapatkan kedekatan yang sempurna antara seorang hamba dengan Khaliqnya adalah dengan melakukan ibadah kurban itu tadi. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita bacakan di dalam surah yang ke-37 yang dimulai dari ayat yang 100 tadi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh. Di dalam sejarah jamaah rahimakumullah, lebih kurang 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa hanya untuk mendapatkan anak yang soleh. 80 tahun jamaah rahimakumullah. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah. Maka kami jawab doa Ibrahim itu dengan memberi kabar gembira mereka dengan kelahiran seorang anak yang penyantun. Jamaah rahimakumullah, hari ini kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, tentu kita berdoa kepada Allah agar diberikan oleh Allah anak yang soleh. Namun jemaah rahimakumullah, hebatnya lagi ketika Nabi Ibrahim selama 80 tahun dia berdoa agar mendapatkan anak yang soleh, dan ketika anak itu didapatkan oleh Ibrahim, yaitu dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama Ismail, apa yang dilakukan oleh Ibrahim sesudah berdoa tersebut? Ternyata anaknya tersebut didekatkannya dengan Baitullah di Masjidil Haram. Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya tersebut dari Palestina, dia berangkat ke Makkah, lalu dia dekatkan dengan Masjidil Haram. Lalu ketika Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail dengan bundanya Siti Hajar di dekat Masjidil Haram tersebut, ketika itu Nabi Ismail sedang masih bayinya. Lalu ketika Ibrahim sudah meninggalkan istri dan anaknya di dekat Masjidil Haram tersebut, maka apa yang terjadi? Siti Hajar memanggil Ibrahim, akankah engkau letakkan kami di sini, wahai junjunganku, di tempat yang ketika itu tidak ada penghuninya, di tempat yang ketika itu tidak ada rumah dan tidak ada yang akan dimakan, di tempat yang ketika itu tidak ada air yang akan untuk diminum.
Nabi Ibrahim berlalu. Lalu ketika Siti Hajar menyatakan, Allahkah yang memerintahkan kamu untuk meletakkan kami di sini? Baru Nabi Ibrahim menoleh, benar Allah yang menyuruh saya untuk meletakkan kamu dan anakmu di dekat Masjidil Haram ini. Jemaah rahimakumullah, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, tidak hanya cukup dengan berdoa agar mendapatkan anak yang soleh. Sesudah berdoa kepada Allah, dekatkan juga anak-anak kita dengan masjid. Dekatkan anak dengan masjid, jemaah rahimakumullah. Kenapa? Karena di masjid itu mereka akan teratur ibadahnya. Karena di masjid tersebut mereka akan membaca Al-Quran. Mereka akan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dan ketika sholatnya sudah teratur dan dia sudah berusaha untuk membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafal Al-Quran, nanti Al-Quran yang ada di dadanya tersebut, Al-Quran yang ada di kepalanya tersebut akan otomatis membentuk jiwanya menjadi anak-anak yang soleh. Inilah yang kita khawatirkan hari ini, jemaah rahimakumullah. Apa yang kita khawatirkan? Ketika bulan Ramadan ramai masjid, banyak jemaah yang datang ke masjid, banyak anak-anak yang datang ke masjid. Tetapi ketika bulan Ramadan berakhir pula orang yang datang ke masjid, masjid tidak dibangun untuk selama bulan Ramadan saja, tapi masjid dibangun untuk senantiasa diramaikan oleh umat Islam untuk datang beribadah ke masjid tersebut. Ada penelitian yang sederhana dilakukan oleh Majelis Ulama di Jawa Barat, bahwa di antara 87% umat Islam itu yang sholat itu hanya sekitar 60% saja yang sholat, dan yang sholat berjamaah itu sekitar 20% saja, tak sampai 20%, sekitar 18% saja. Dan yang sholat berjamaah di masjid hanya sekitar 4-6% saja. Jemaah rahimakumullah, baca nanti surah yang ke-20 ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu, anak-anakmu untuk senantiasa mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu untuk menyuruh mereka untuk senantiasa mengerjakan sholat. Jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah menjadi soleh, ketika istri kita sudah menjadi soleha, pernahkah kita mengajak anak-anak kita untuk mengerjakan sholat ataukah bagaimana? Ketika kita sudah menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, pernah pulakah kita menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid ataukah bagaimana? Ingat jamaah rahimakumullah, anak yang kita bangga-banggakan tersebut, anak yang senantiasa kita sebut-sebut akan prestasinya, besok di akhirat akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bahkan seorang bapak nanti lari tunggang langgang melihat anaknya, anak yang dia bangga-banggakan tersebut, ketika dia tidak pernah perintahkan untuk mendirikan sholat, nanti di akhirat
anak itu akan menuntut orang tuanya di akhirat. Bahkan ada diceritakan di dalam hadis bahwa beberapa langkah lagi seorang ayah akan masuk surga, lalu dicegat oleh anaknya. Ya Allah, cegatlah kaki orang zalim itu untuk masuk surga. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau katakan dia orang zalim padahal itu adalah orang tuamu? Benar, dia orang tua saya. Ketika dia taat hanya sendirian. Ketika dia sholat, dia hanya sholat sendirian. Dia tidak pernah mengajari saya untuk sholat. Ketika saya tidak mengerti tentang sholat, dia tidak pernah mengajari saya sholat, tidak pernah menyuruh saya sholat. Maka hari ini saya akan menuntut keadilan tentang orang tua saya. Karena itu Allah menyatakan, yauma yafirru min ahihi wa sahibatihi wa bani. Nanti seorang orang tua akan lari tunggang langgang melihat anaknya di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita menyesal ketika kita sudah menjadi soleh dan istri kita menjadi orang-orang yang soleha, ingat jugalah anak-anak kita. Kalau mereka belum lagi mendirikan sholat, maka ajari mereka, suruh mereka untuk mendirikan sholat dan menyuruh mereka untuk mendirikan sholat tersebut. Kata Allah di dalam surah Toha tadi, kita harus bersabar untuk menyuruh mereka agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Jamaah, inilah khutbah yang bisa kita sampaikan. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah ghafir zambi wa qabil tawbi syadidil iqab. Zittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita tambahkan pada khutbah yang kedua ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, ayat yang terpendek di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dianya akan terputus. Jamaah, ibadah yang kedua tadi adalah ibadah kurban. Kurban itu adalah syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim benar-benar meletakkan pisau itu di leher anaknya Ismail. Lalu ketika diletakkan oleh Ibrahim, wa fadainahu Ibrahim, kami panggil Ibrahim itu, qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah benarkan mimpi tersebut. Lalu diganti oleh Allah sembelihan Ibrahim itu dengan seekor kibas yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, kepada kita umat Nabi Muhammad dituntut untuk menyembelih hewan kurban bagi orang-orang yang mampu juga untuk berkorban. Tapi Allah menyatakan, Rasulullah
Rasulullah menyatakan, man wajada sa'atan falan yudaha fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan, kesanggupan untuk berkorban, lalu dia tidak mau untuk berkorban, maka jangan mendekat ke tempat sholat kami, kata Rasulullah. Karena itu, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka marilah kita sedikit sisakan untuk berkorban dalam rangka berusaha untuk mencapai kedekatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma awlina bil ilma wa sayyidina bil hilma wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masih dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.